Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 65. Itu benar, bahkan sewa onerum sangat mahal di Seoul. Ya, saya punya kamar bebas sewa di sini, dan saya bisa makan di perusahaan. Gaji bulanan saya masuk ke rekening bank saya tepat waktu setiap bulan. Ini luar biasa. Pikirkan untuk pindah kembali ke Seoul sebentar. Anda harus membayar setidaknya 100.000 won per bulan untuk sewa. Dengan pekerjaan pengeditan, saya tidak dapat menghasilkan banyak, dan bahkan tidak masuk secara teratur. Saya tidak dapat memiliki kehidupan yang lebih baik di sana sama sekali. Benar, kakak Jae-sik. Kalau kamu kembali ke Seoul, kakak manismu Jong-suk tidak ada di sana. Kakak Gunho juga tidak ada. Kamu akan merasa sangat kesepian. Ya, aku suka di sini dan aku merasa berterima kasih kepada kalian berdua, Gunho dan Jong-suk karena telah membantuku saat aku sangat membutuhkannya. Aku sebenarnya tidak melakukan apapun untukmu. Kamu tidak perlu merasa seperti itu. Aku bahkan berterima kasih atas kehadiranmu yang berdiri di sampingku, Jong-suk. Jika aku berkelahi, setidaknya kamu akan berdiri di sisiku, kan? Tidak, aku akan berpura-pura belum pernah melihatmu seumur hidupku. Kamu, keparat. Ketiga pria itu sedang minum, mengobrol, dan tertawa bersama hingga larut malam pada hari itu. Mereka minum sampai semuanya mabuk. Kak, halaman yang ada pohon besar ini kelihatannya bagus sekali ya. Pohon itu menambah kesan istimewa pada restorannya. Itu benar. Pohon jenis apa ini? Kita seperti orang-orang di Romance of the Three Kingdoms, minum-minum di tempat yang ada halamannya yang ada pohonnya besar. Kayaknya kita sedang melakukan sumpah taman persik itu. Jika demikian, kamu pastilah Zhang Fei karena kamu adalah yang termuda di antara kami. Kamu benar-benar bertingkah seperti Zhang Fei dalam romansa Tiga Kerajaan. Ketiga pria itu tertawa bersama. Oke, jika saya Zhang Fei, maka saudara Gunho adalah Liu Bei, dan saudara Jae-sik adalah Guan Yu tanpa janggut. Lalu, peran apa yang harus kita berikan kepada Min Hyuk di Tiongkok? Mungkin Suge Liang, atau Zhao Yun. Aku tidak tahu ya, sulit untuk menempatkan orang pada posisi yang tepat. Sekarang saya mengerti kenapa kawan Gunho selalu berpikir keras untuk mencari posisi yang tepat untuk pekerja. Ketiga pria itu keluar dari restoran sambil merangkul bahu satu sama lain, dan mereka bernyanyi bersama. Mereka berjalan mengelilingi seluruh kota Onyang di kota Asan. Pabrik kedua tempat pusat penelitian berada dijual seharga 4 miliar won. Gunho menggunakan hasil penjualan untuk membayar pinjaman ke Korea Kredit Guarante Fund guna menurunkan rasio utang perusahaan. Pinjaman dari Korea Kredit Guarante Fund telah cukup lama mengganggunya karena ada jaminan bersama. Gunho kini merasa rasio utang GH Mobile menurun drastis. Gunho meminta manajer akuntansi. Kapan kita mengharapkan laporan-laporan keuangan tengah tahunan? Kami akan menyiapkannya minggu depan. Karena ini laporan tengah tahunan, maka laporannya hanya beberapa halaman, bukan buklet. Anda harus membawa beberapa salinannya. Saya harus mengirimkannya ke bank besar kita dan juga ke layanan pengawasan keuangan. Saya rasa pelanggan utama kita juga akan memintanya. Kami biasanya mendapat 20 buah. Jika kami membutuhkan lebih banyak, kami selalu dapat membuat salinannya. Bisakah Anda meminta kantor akuntan membuatkannya dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris? Ya, saya harus mengirimkannya ke Dion Jepang juga, dan harus ditulis dalam bahasa Inggris. Apakah kamu mengatakan Dion Jepang? Ya. Minta saja mereka membuatkannya dalam bahasa Inggris. Ya Pak, satu hal lagi. Anda punya nomor telepon GH Parts Company di China, kan? Ya, aku punya nomornya. Telepon mereka dan minta Presiden Min Hyuk Kim membuat laporan-laporan keuangan tengah tahunan mereka dalam bahasa Inggris juga. Sudahlah. Saya sendiri yang akan meneleponnya. Gunho segera menelepon Min Hyuk. Apa kabarmu? Bagus. Sejauh ini berjalan baik. Anda berharap untuk segera menerima laporan-laporan keuangan tengah tahunan GH Parts Company, bukan? Ya, sebenarnya saya meminta akuntan di sini untuk membuat lebih banyak salinan sehingga saya bisa mengirimkannya kepada Anda. Jika laporannya sudah siap, mintalah akuntan untuk membuat laporan lagi dalam bahasa Inggris.
Baiklah, saya akan bertanya kepadanya. Mengapa kita memerlukan laporan keuangan versi bahasa Inggris? Apakah kita punya kabar baik? Yah, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Aku akan memberitahumu begitu aku tahu pasti. Setelah pabrik kedua tempat pusat penelitian berada dijual, para pekerja mulai mengkhawatirkan keamanan pekerjaan mereka saat ini. Kepala pusat penelitian datang ke kantor presiden untuk menemui Gun Ho. Para pekerja di pusat penelitian mendengar bahwa pabrik tersebut dijual, dan mereka kehilangan motivasi untuk bekerja. Berapa banyak pekerja di pusat penelitian? Kami memiliki 30 pekerja. Mengapa kamu tidak membawa mereka semua ke ruang pertemuan? Saya akan berbicara dengan mereka. Ya Pak, para pekerja dari pusat penelitian mulai masuk ke ruang pertemuan. Mereka tampak gugup ketika mendengar presiden ingin berbicara dengan mereka. Di pusat penelitian tidak ada posisi seperti manajer atau supervisor. Sebaliknya, mereka mempunyai posisi peneliti senior atau peneliti pengelola. Sebagian besar pekerja di pusat penelitian memiliki gelar akademis yang sangat baik dan banyak di antara mereka yang kreatif dibandingkan dengan pekerja di bidang lain. Namun, beberapa di antara mereka kurang pandai dalam bersosialisasi. Mereka sebagian besar berusia akhir 30-an atau 40-an kecuali beberapa pekerja yang seumuran dengan Gun Ho. Seluruh pekerja pusat penelitian duduk di baris pertama ruang pertemuan. Gun Ho berdiri di depan mereka dan membungkuk sebelum dia mulai berbicara. Saya tahu Anda semua pasti sangat sibuk untuk menjalankan tugas pekerjaan Anda, tetapi saya harus meminta Anda semua untuk datang ke ruang rapat. Seperti yang Anda semua tahu, perusahaan ini telah mengalami krisis keuangan yang parah dan pernah berada di bawah pengawasan pengadilan. Menurut saya, tidak ada individu yang harus bertanggung jawab atas krisis ini, namun seluruh perusahaan bertanggung jawab atas krisis ini. Pusat penelitian juga bertanggung jawab atas krisis keuangan di masa lalu karena merupakan bagian dari perusahaan. Saat Gun Ho sedang berbicara, semua orang di ruang pertemuan tetap diam. Perusahaan menghabiskan lebih dari 4 miliar won setiap tahunnya untuk penelitian dan pengembangan pusat penelitian termasuk gaji. Jumlah tersebut merupakan 5,7% dari pendapatan penjualan tahunan perusahaan kami. Para pekerja mulai berbicara satu sama lain. Apakah sebanyak itu? Dia bilang biayanya sudah termasuk gaji kami. Uangnya masih dalam jumlah besar. Gun Ho memiliki kebiasaan berbicara dengan angka ketika dia bekerja di Departemen Akuntansi. Pusat penelitian belum memberikan hasil apapun sesuai dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk itu, jumlah 4 miliar won. Gun Ho bisa mendengar batuk kering dari sana-sini. Sejak saya bergabung dengan perusahaan, kami telah melunasi sejumlah utang mendesak kepada vendor dan pemasok kami, dan kami juga membayar gaji yang belum dibayar. Namun, kami masih memiliki pinjaman yang signifikan dari bank, dan rasio utang perusahaan kami masih tinggi. Jadi, kami harus menjual pabrik kedua kami di mana pusat penelitian berada untuk mengurangi utang kami. Ponsel dari kursi di belakang mulai berdering dan pemilik ponsel segera mematikannya. Kepala pusat penelitian yang duduk tepat di depan saya terus bersikeras bahwa perusahaan tidak boleh memberhentikan pekerja pusat penelitian manapun. Kepala pusat penelitian bergerak sedikit dari tempat duduknya ketika Gun Ho berbicara tentang dia. Para pekerja di pusat penelitian setidaknya tidak akan menyalahkannya setelah pidato Gun Ho. Saya berjanji kepada Anda semua di sini sebagai presiden perusahaan ini. Meskipun kami menjual bagian manapun dari perusahaan ini, kami tidak akan memberhentikan siapapun. Mereka semua tampak merasakan kelegaan. Namun, kami tidak bisa mempertahankan cara yang sama seperti yang kami lakukan sejauh ini. Hal ini harus diubah, terutama dengan pusat penelitian. Kami akan meminta perusahaan lain untuk melakukan pekerjaan penelitian untuk kami, dan Anda semua akan dipindahkan ke departemen lain di dalam perusahaan. Saya harap Anda memahami keputusan saya. Gun Ho bisa mendengar suara batuk kering lagi. Gun Ho adalah pembicara yang lancar. Dia tidak akan membayangkan berbicara di depan orang ketika dia tidak punya uang, dia jelas bukan pembicara yang baik. Namun, dia berubah. Dia sekarang menjadi pemain besar dari Gangnam. Dia tidak merasa malu atau merasa sedikit pun lagi. Perusahaan ini bukanlah satu-satunya yang ia miliki. Dia memiliki uang tunai lebih dari 200 miliar won.
Dia berusia pertengahan 30-an, tetapi dia tidak merasa kecil di depan para pekerja pusat penelitian atau para eksekutif yang lebih tua darinya. Namun, dia tidak sombong. Dia pengertian dan murah hati karena dia pernah menjalani kehidupan yang sangat miskin. Para pekerja di ruang rapat menganggap Gun Ho adalah pembicara yang hebat. Para pekerja pusat penelitian pandai belajar dan meneliti, namun banyak dari mereka yang malu berbicara di depan orang banyak. Namun, Gun Ho percaya diri dalam berbicara. Pepatah Barat, uang berbicara segalanya sepertinya ada benarnya. Gun Ho terus berbicara, untuk saat ini, silakan pikirkan di departemen mana Anda ingin bekerja, tuliskan, dan serahkan departemen pilihan Anda kepada kepala pusat penelitian. Kami akan mempertimbangkan hal itu ketika kami menentukan departemen. Berikutnya tempat Anda akan bekerja. Terima kasih atas kerja keras dan kerja sama Anda. Para pekerja pusat penelitian di ruang pertemuan menundukkan kepala saat Gun Ho berbicara. Jika Anda mempunyai pertanyaan, inilah kesempatan Anda untuk bertanya. Seorang pekerja yang duduk di tengah mengangkat tangannya. Apakah gaji kami akan berubah setelah kami dipindahkan ke departemen lain? Kamu akan menerima gaji yang sama seperti yang kamu terima sekarang. Sejak kita pindah di dalam perusahaan, kita tidak mendapat pesangon kan? Benar. Namun, jika Anda ingin menerima pesangon terlebih dahulu, kami bisa mengaturnya juga, meskipun saya tidak merekomendasikannya. Apakah kami akan didiskriminasi dalam promosi? Semua pekerja di ruangan itu tertawa. Gun Ho sengaja tertawa bersama mereka untuk membuat mereka merasa nyaman. Tidak akan pernah ada diskriminasi dalam promosi terhadap siapapun. Saya percaya bahwa pekerja pusat penelitian harus menerima perlakuan istimewa. Kepala pusat penelitian tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Kalian semua dengar apa yang dikatakan Presiden. Kita hanya perlu mematuhi kebijakan perusahaan saja, oke? Gun Ho juga berdiri. Terima kasih sudah datang. Kalian semua bisa pergi sekarang. Gun Ho membungkuk dalam-dalam kepada para pekerja, dan para pekerja juga membungkuk kepada Gun Ho dalam posisi duduk mereka. Gun Ho sedang memeriksa rekening bank pribadinya secara online di kantornya ketika dia sendirian. Dia kemudian dikejutkan dengan sejumlah uang tambahan yang disimpan di rekeningnya. Hah, dari mana uang 30 juta won ini? Itu dari Jae Sik Moon. Hah, orang ini. Dia mengirimiku 30 juta won. Aku meminjamkannya beberapa hari yang lalu untuk melunasi utangnya. Cepat, kurasa dia menggunakan hadiah uang yang dia menangkan untuk novelnya. Gun Ho menelepon Jae Sik. Hei, kamu seharusnya membayarku 500.000 won setiap bulan, tapi kamu segera melunasinya sekaligus. Ya, karena aku punya uang, aku memutuskan untuk melunasi utangnya. Aku mungkin akan menghabiskan semuanya jika aku menyimpan uang itu. Jadi, aku ingin membayar uang yang aku pinjam darimu terlebih dahulu. Aku sangat menghargai bantuanmu. Kamu mengatakan itu lagi. Saya sudah mengirimkan buku direktori alumni ke semua teman SMA kita. Ada yang menelepon saya untuk mengucapkan terima kasih, dan ada pula yang mengatakan maaf karena salah paham. Oh, benarkah? Bagus sekali. Reputasimu sudah pulih. Bukan hanya reputasiku, nilai kreditku juga pulih. Oh itu benar, haha. Aku akan melepaskanmu, Gun Ho. Kamu pasti sangat sibuk berbicara dengan banyak orang sebagai presiden. Sekali lagi terima kasih atas bantuanmu. Begitu dia menutup telepon dengan Jae Sik, Gun Ho tersenyum. Orang itu, dia tidak tahan berhutang pada seseorang. Dengan kepribadiannya, dia pasti mengalami kesulitan ketika dia menjadi orang dengan nilai buruk dan teman-temannya mengira dia penipu. Dia menderita karena dia terlalu naif dan jujur karena dia tidak tahu cara menipu orang lain. Dia tipe orang yang hanya merasa senang saat menulis. Ketika memikirkan Jae Sik, terlintas di benaknya bahwa dia pernah melakukan penggelapan saat bekerja di YSTEC. Gun Ho tidak akan pernah lepas dari kejadian itu dan perasaan bersalah akan tetap bersamanya selama sisa hidupnya. Gun Ho menelepon Presiden Yang Sik Park. Hai, saudaraku, ini aku, Gun Ho Go. Oh, adikku, bagaimana kabarmu? Apa yang membuatmu meneleponku kali ini? Presiden Yang Sik Park mulai berbicara dengan dialek lagi. Dia melakukan itu ketika dia tertangkap basah. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Bagaimana kalau kita makan siang bersama hari ini? Apakah kamu ada janji makan siang sebelumnya hari ini?
Meskipun aku punya pertunangan sebelumnya, kamu selalu menjadi prioritasku. Ada restoran bibimbap yang enak di dekat Gunung Yongin. Sampai jumpa di sana jam 1 siang. Saya akan mengirimi Anda SMS dalam perjalanan ke sana. Sebelum menuju ke restoran untuk makan siang, Gunho mengambil salah satu sampel produk baru, rakitan AM083, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak banyak orang di restoran itu. Pelanggan utama restoran tersebut adalah orang-orang yang melakukan pendakian gunung ke Gunung Yongin, sehingga restoran menjadi sangat sibuk selama akhir pekan. Presiden Yang Sik Park sudah berada di restoran menunggu Gunho. Saudara laki-laki, aku juga baru saja tiba. Silakan duduk di sana. Itu kursi untuk orang penting. Kamu harus duduk di sana, saudaraku. Jangan katakan itu. Anda adalah presiden sebuah perusahaan besar. Anda harus mengambil kursi itu. Presiden Yang Sik Park mendorong Gunho ke kursi. Seorang wanita kelebihan berat badan datang ke meja tempat pesta Gunho diadakan. Dia sepertinya adalah pemilik restoran itu. Kami spesialis bibimbap di sini. Kami juga punya daging babi rebus jika Anda suka. Anda bisa membumbui polek dengan bibimbap Anda. Baiklah, kalau begitu, kita akan makan bibimbap dengan daging pork rebus. Gunho bertanya kepada Presiden Yang Sik Park setelah menyesap airnya. Bagaimana kabar Presiden Seyang Oh, Presiden Mulpasaneop sebelumnya? Dia melakukan jauh lebih baik daripada saat dia menjadi Presiden Mulpasaneop karenamu. Putranya melakukan pekerjaan barunya dengan baik di sebuah perusahaan besar. Oh, putranya ditugaskan untuk proyek baru di Tiongkok. Dia akan bekerja di kantor cabang di Tiongkok. Karena dia pekerja berpengalaman, dia akan menjadi manajer cabang di kantor cabang China. Yah, meskipun dia punya pengalaman kerja sebelumnya, menurutku dia belum bisa mendapatkan posisi manajer cabang. Kurasa dia mungkin akan menjadi asisten manajer cabang. Itu bagus. Saya mendengar GH Mobile sedang mengembangkan produk baru. Bagaimana kabarnya? Orang-orang mengatakan bahwa Anda mengundang insinyur terbaik dunia di bidangnya untuk berkonsultasi. Saya sangat ingin tahu bagaimana perkembangannya. Kami sudah membuat sampel produk dan mengirimkannya ke grup S, dan kami lulus pengujian mereka. Mereka akan segera mengunjungi perusahaan kami untuk melihat sendiri pabriknya. Oh, benarkah? Bagus sekali. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku merasa sangat bahagia seolah-olah aku melakukannya dengan baik. Wow, daging babi rebus ini rasanya enak sekali. Apakah kamu ingin makan dongdongju dengan dagingnya? Aku tidak bisa minum banyak. Aku bahkan tersipu malu hanya dengan satu gelas minuman keras. Apakah kamu memiliki toleransi alkohol yang tinggi? Kalau begitu, ayo kita minum satu kali saja. Mereka berdua hanya minum satu gelas dongdongju. Enak sekali. Minum dongdongju di alam bersama saudara kesayanganku. Aku sedang mengalami salah satu saat terbaik. Saudaraku, bagaimana kabar perusahaanmu akhir-akhir ini? YS-Tech-mu, YS-Tech, sejak Anda membantu kami terakhir kali, semuanya masih berjalan. Ketika Mulpasaneop hendak memulai penerimaan pengadilan, saya pikir perusahaan kami akan bangkrut bersama mereka. Itu adalah salah satu masa tersulit sepanjang hidup saya. Anda adalah penyelamatku. Jangan sebutkan itu. Gunho mengeluarkan sampel produk baru dari sakunya dan menunjukkannya kepada Presiden Yang Sik Park. Silakan lihat ini. Apa ini? Ini adalah contoh produk yang baru-baru ini kami kembangkan dengan bantuan insinyur Jepang. Keluarnya dari satu mesin ekstrusi. Wah, khas sekali. Presisi tinggi. Ada beberapa bagian berbeda dalam satu produk. Ada bagian yang empuk, ada yang padat, ada pula yang transparan. Luar biasa. Presiden Yang Sik Park dari YS-Tech memeriksa sampel produk secara menyeluruh. Dia menggosoknya dan mencium baunya. Tapi ini belum lengkap. Kami akan memasukkan cincin aluminium sebagai pegangannya. Cincin. Menurut insinyur Jepang, kita tidak bisa begitu saja memasang cincin pada produk. Ini lebih rumit dari itu. Memasang cincin pada produk melibatkan beberapa pekerjaan kimia juga. Jadi, karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, saya berpikir untuk memberikan pekerjaan ini ke perusahaan lain. Benar-benar, Presiden Yang Sik Park duduk dekat dengan Gunho. Apakah Anda akan menerima banyak pesanan produk dari S Group? Ya, mereka akan memesan produk dalam jumlah besar. Serahkan pekerjaan itu kepada perusahaan kami. Kami juga memiliki mesin die casting.
Insinyur Jepang mengatakan bahwa pekerjaan itu akan lebih rumit dan sulit dari yang diharapkan. Saya sebenarnya membawakan contoh produk untuk Anda, sehingga Anda dapat mengetahui apakah perusahaan Anda dapat menangani pekerjaan tersebut. Saya juga akan mengirimkan gambar produknya melalui email. Terima kasih, adikku. Jika semuanya berjalan baik dengan pekerjaan baru ini, aku rasa aku bisa membayarmu kembali 200 juta won yang aku pinjam beberapa hari yang lalu. Presiden Yang Sik Park dengan hati-hati membungkus produk sampel yang diberikan Gun Ho kepadanya dengan sapu tangan dan memasukkannya ke dalam sakunya. Gun Ho menerima panggilan telepon dari Profesor Jian Wang dari Tiongkok. Sudah lama sejak Gun Ho berbicara dengannya. Hei, Gun Ho, kamu tidak akan meneleponku lagi jika aku tidak meneleponmu. Hei, Jian Wang, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar perusahaan Anda? Pengacara Yang Jin Kim memberitahu saya bahwa Anda mengakuisisi perusahaan besar di kota Asan, Provinsi Chungnam di Korea. Anda pasti sangat sibuk. Tidak sebesar itu. Anda tidak bisa memikirkan perusahaan besar di Tiongkok jika dibandingkan dengan perusahaan di Korea. Kami memiliki skala yang berbeda. Berapa pendapatan penjualannya? Itu 70 miliar won Korea, jadi sekitar 70 juta dolar AS. Wow, itu besar sekali. Perusahaan dengan pendapatan penjualan 70 juta dolar juga dianggap sebagai perusahaan besar di Tiongkok. Kalau begitu, kamu bisa mempunyai sekitar 7.000 pekerja. Kami tidak bisa melakukan itu di Korea. Kami hanya punya 250 pekerja sekarang. Ya, karena perusahaannya berada di Korea. Jika perusahaannya berlokasi di Tiongkok, Anda harus mempekerjakan lebih banyak pekerja. Di Tiongkok, tingkat pengangguran kita terlalu tinggi. Pekerja mengalami kesulitan. Wakil Wali Kota Sekang Lee dan saya khawatir dengan perekonomian negara kita saat ini. Itu seharusnya menjadi perhatian pemerintah, bukan? Saya terlibat dalam pekerjaan pemerintah. Saya anggota Komite Promosi Lapangan Kerja di pemerintahan kota. Hei, mengapa Anda tidak menginvestasikan sejumlah uang di Tiongkok? Haha, saya tidak punya uang, dan saya sudah memiliki pabrik suku cadang mobil di kota Suzhou, China. Bagaimana bisnisnya dengan pabrik itu? Tidak apa-apa, setidaknya kami tidak merugi. Sejak Wakil Wali Kota Sekang Lee memperkenalkan perusahaan pembuat jendela kepada kami, pendapatan penjualan kami meningkat. Benarkah? Bagus sekali. Sepertinya Sekang Lee akan segera kembali ke Shanghai. Dia akan kembali ke Shanghai. Dengan posisi apa? Dia akan ditugaskan sebagai direktur biro. Jadi, posisinya berubah dari wakil wali kota menjadi direktur suatu biro. Apakah kemudian diturunkan? Tidak, ini pasti promosi. Anda tidak bisa membandingkan wakil wali kota di kota kecil dengan direktur biro di Shanghai. Posisi apa yang akan dia dapatkan? Saya tidak begitu yakin, tapi dia bilang dia mungkin akan mendapatkan direktur biro urusan kebudayaan. Tentang apa posisi itu? Departemen itu menangani media seperti TV, musik, seni rupa, hiburan, del. Oh begitu, tapi posisinya belum bisa dipastikan. Dia harus melalui peninjauan dan ratifikasi komite terlebih dahulu. Yah, kuharap semuanya berjalan baik dengannya. Oh, kamu tahu, aku menerbitkan buku baru. Buku jenis apa? Judul bukunya Tren Ekonomi di China untuk Abad 21. Saya sedang berpikir untuk menulis tentang perang dagang AS Tiongkok untuk buku saya berikutnya. Apakah bukumu akan diterbitkan di Korea juga? Belum. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.